Baik, selamat pagi untuk kita semua. Di sini kami akan melakukan diskusi kami dengan tugas mata kuliah Ekonomi Internasional dengan dosen pengampu Bapak Dr. Andus Nurbanto Sinaga MA. Nah, pada diskusi kali ini, saya Delvian Sinaga sebagai moderator, dan ada teman saya Miris Tepu sebagai penanya, dan ada Yesaya Lauli Simarmata sebagai penjawab. Untuk Miris Tepu, saya persilakan memberikan pertanyaan. Baik, terima kasih Delvi. Saya izin bertanya kepada Yesaya, apa sih yang dimaksud dengan penanaman modal asing? Lalu apa saja faktor utama yang mendorong untuk investor asing itu mau berinvestasi di suatu negara tertentu? Silakan Yesaya menjawab pertanyaannya. Oke, baik. Terima kasih Mia Risa untuk pertanyaannya. Jadi, penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah lokal yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik menggunakan modal asing sepenuhnya atau berpatungan dengan penanam modal dalam negeri. Dan untuk faktor yang mendorong investor asing untuk berinvestasi di suatu negara tertentu, itu misalnya seperti stabilitas politik dan keamanan, di mana negara yang stabil secara politik cenderung menarik lebih banyak investor karena resiko investasi yang lebih rendah. Lalu ada ketersediaan infrastruktur, di mana infrastruktur yang baik seperti jalan, pelabuhan, dan akses listrik mempermudah operasional perusahaan asing. Lalu ada insentif pemerintah seperti insentif pajak, kemudian izin usaha, dan zona ekonomi khusus sering menarik minat investor. Lalu pasar yang potensial. Negara dengan populasi besar atau daya beli tinggi menjadi daya tarik utama, dan ada ketersediaan tenaga kerja terampil, di mana biaya tenaga kerja yang kompetitif dan tenaga kerja yang terampil menjadi pertimbangan penting. Baik, untuk pertanyaan kedua, silakan Yarisa. Baik, terima kasih. Untuk pertanyaan berikutnya adalah, gimana sih dampak dari penanaman modal asing ini terhadap perekonomian lokal, termasuk juga untuk lapangan pekerjaan dan juga pertumbuhan ekonominya? Silakan ya saya untuk menjawab pertanyaannya. Oke, untuk dampak itu ada dampak positif dan negatif ya. Jadi yang akan aku jelaskan pertama itu ada dampak positif, yaitu dampaknya dapat menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat lokal dan meningkatkan pendapatan negara melalui pajak dan retribusi, mendorong transfer teknologi dan keahlian ke negara tuan rumah, lalu mempercepat pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan produksi dan ekspor. Lalu untuk dampak negatifnya itu, misalnya dapat menyebabkan eksploitasi tenaga kerja lokal dengan upah rendah dan ketergantungan ekonomi terhadap investor asing, terutama jika sektor strategis dikuasai oleh pihak asing. Untuk pertanyaan selanjutnya, saya persilakan Yarisa. Baik, pertanyaan berikutnya kepada guru saya, apa saja sih tantangan utama yang dihadapi oleh pemerintah untuk mengatur dan juga mengelola penanaman modal asing? Silakan ya saya. Oke, baik. Nah, untuk tantangannya sendiri itu misalnya seperti regulasi yang tidak fleksibel, di mana regulasi yang rumit dan berubah-ubah itu dapat menghambat investasi. Lalu ada kepentingan lokal yang bersaing dengan pihak asing, di mana konflik kepentingan antara kebutuhan ekonomi lokal dan tuntutan perusahaan asing. Lalu ada eksploitasi sumber daya alam, yang dimana itu beberapa investor investor mungkin fokus pada eksploitasi tanpa memperhatikan keberlanjutan dari lingkungannya. Lalu ada kesenjangan ekonomi, di mana investasi yang terkonsentrasi di wilayah tertentu dapat memperbesar kesenjangan antar daerah. Oke, untuk pertanyaan yang keempat, saya persilakan kembali untuk Yarisa. Oke, bagaimana penanaman modal asing itu dapat mempengaruhi sektor strategis seperti sektor energi, lalu juga pertanian, dan juga teknologi? Silakan ya saya menjawab pertanyaannya. Oke, untuk sektor energi sendiri itu PMA dapat membantu eksplorasi dan pengembangan energi baru, tetapi ada juga resikonya yaitu dominasi asing dalam sumber daya penting. Lalu untuk sektor pertanian, PMA dapat meningkatkan produktivitas melalui teknologi modern. Tapi ada kekhawatiran tentang monopoli lahan dan akses masyarakat lokal. Ehm, Dan untuk sektor pertanian,
Untuk sektor teknologi itu PMA bisa memfasilitasi transfer teknologi canggih, mendorong inovasi dan meningkatkan daya saing global. Namun, jika tidak diatur dengan baik, perusahaan lokal dapat tersisih dari persaingan. Oke, untuk pertanyaan terakhir, saya persilakan kembali Mia Risa. Baik, terima kasih. Untuk pertanyaan terakhir saya adalah, apa saja sih kebijakan yang dapat diambil untuk memastikan bahwasanya penanaman modal asing ini dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat? Silakan ya saya. Oke, kita bisa melihat dari transfer teknologinya ya. Untuk itu kita bisa melihat dari dilakukannya kewajiban bagi investor untuk mentransfer teknologi kepada perusahaan lokal. Lalu ada kemitraan lokal di mana kita harus mengharuskan investor asing bermitra dengan perusahaan lokal untuk memastikan partisipasi ekonomi dalam negeri. Lalu kita juga harus mengatur agar investor asing dapat memberikan kontribusi langsung kepada masyarakat seperti pendidikan atau pelatihan kerja. Lalu juga meningkatkan kapasitas tenaga kerja lokal, di mana kita harus mengutamakan tenaga kerja dalam negeri melalui pelatihan yang didukung oleh investor. Dan yang terakhir yang gak kalah penting itu adalah peraturan keberlanjutan lingkungan, di mana kita harus mewajibkan perusahaan asing untuk mengikuti standar lingkungan yang ketat agar mencegah eksploitasi sumber daya. Oke, jadi kita bisa menyimpulkan ya bahwa PMI itu adalah atau penanaman modal asing itu adalah kegiatan menanam modal di mana untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanaman modal asing. Jadi kita bisa menggunakan modal asing sepenuhnya ataupun kita berpatungan dengan penanaman modal dalam negeri. Selanjutnya, kita juga mengetahui itu apa dampak dari PMA. Jadi PMA itu salah satu dampaknya itu bisa dampak positifnya itu kita bisa menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat lokal. Dan untuk dampak negatifnya itu PMA bisa menyebabkan eksploitasi tenaga kerja dengan upah yang rendah. Baik, saya kira demikian ya diskusi pada kali ini. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada Mia Risa dan Yesaya Lulusi Marmata. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih.